Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Ramadhani 2201 dengan NIM 22017155. Di sini saya ingin mempresentasikan kajian semantik di mana saya mengambil judul Analisis Makna Kiasan dalam Puisi Hujan Bulan Juni karya Bapak Sapardi Djoko Damono. Latar belakangnya yaitu karya sastra adalah karya seni bahasa yang tercipta melalui kreativitas dan imajinasi seorang pengarang dalam bentuk tulisan. Kosasi 2008 halaman 1 juga menjelaskan kategori sastra dibagi menjadi dua, yaitu sastra sebagai seni dan sastra sebagai ilmu, di mana bidang-bidang sastra tersebut meliputi seni lukis, tari, drama, dan musik. Lalu karya sastra juga dikelompokkan menjadi 3 bagian, di mana yaitu bagiannya prosa, puisi, dan drama. Puisi sendiri merupakan ungkapan dalam bentuk kata-kata yang membentuk suatu pengungkapan hayalan. Pada saat membacakannya, menjadikan puisi tersebut lebih bermakna dikarenakan adanya ungkapan emosional yang ditulis oleh penulis secara tersirat. Lalu puisi merupakan sastra yang di dalamnya terdapat kata-kata indah dan penuh dengan makna menurut Kosasi 2012. Maksud dari puisi adalah menghadirkan dan mengabadikan pengalaman yang memiliki nilai tertentu. Doyin 2008. Oleh karena itu, puisi juga sering disebut sebagai curahan perasaan penyairnya. Puisi juga biasanya dibumbui dengan majas dan bahasa-bahasa yang penuh dengan makna, sehingga sangat menyentuh setiap penikmat puisi. Lalu rumusan masalahnya yaitu, berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dilakukan yaitu penelitian apa saja makna kiasan yang terdapat dalam puisi Hujan Bulan Juni karya Bapak Sapardi Djoko Damono. Lalu tujuan dari penelitian ini yaitu dapat mendeskripsikan apa saja dari makna-makna yang tersebut terdapat dalam puisi Hujan Bulan Juni. Dan pembahasannya itu pada bait pertama, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Bait kedua, tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapuskannya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Dan bait ketiga, tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Pada bait pertama, baris pertama dan kedua, di mana hujan bulan Juni tersebut melambangkan ketabahan dan keikhlasan. Meskipun hujan jarang terjadi di bulan Juni, namun kehadirannya yang lembut menggambarkan seseorang yang sabar menunggu sesuatu yang ia inginkan. Hujan yang turun hanya sebagai rintik menunjukkan bahwa kerinduan itu ada, namun tidak bisa ia ungkapkan secara langsung. Dan pada bait pertama baris ketiga, dirahasiakannya rintik rinduknya, itu bermakna bahwasannya perasaan seseorang atau perasaan rindu seseorang atau cinta seseorang yang tulus mendalam, namun ia seberusaha mungkin untuk menutupi itu dan tidak ia ungkapkan perasaan tersebut. Selanjutnya, pada bait pertama baris keempat, pohon berbunga itu melambangkan seseorang yang dicintai atau objek utama yang menjadi orang yang dirindukan atau orang yang ia cintai. Rindu tersebut tidak dinyatakan secara terbuka, melainkan hanya ia simpan dalam hatinya. Lalu pada bait kedua di baris pertama dan kedua, tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Hujan bulan Juni dianggap bijak karena tidak mengungkapkan semua perasaannya. Dalam konteks ini, kebijakan itu ditunjukkan melalui kemampuannya untuk menahan diri dan tidak terburu-buru untuk mengungkapkan perasaannya. Dan pada bait kedua di baris ketiga dan keempat, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu di jalan itu, menggambarkan bagaimana hujan bulan Juni itu menghapuskan langkah-langkahnya yang ragu dan menginterpretasikan sebagai proses melepaskan masa lalu dan keraguan untuk melangkah lebih baik ke depannya dengan percaya diri. Selanjutnya pada bait ketiga di baris pertama dan baris kedua, itu tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, menjelaskan dan melambangkan kebijaksanaan dalam membiarkan perasaannya tak terucapkan, namun menunjukkan bahwa tidak semua perasaan perlu diungkap dengan kata-kata. Seringkali kehadirannya dan tindakan saja sudah cukup untuk menyampaikan apa yang ia rasakan. Lalu di bait ketiga, baris ketiga dan keempat, dibiarkan yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Di mana ini menyimbolkan bahwasannya
pemahaman dan penerimaan, di mana mencerminkan ada hal yang dalam hidup ini perlu dipahami tanpa harus kita ungkapkan secara langsung, dan menunjukkan adanya hubungan emosional antara individu dengan objek atau tokoh utama tersebut yang ia rindukan. Nah, dapat disimpulkan dari analisis yang saya buat, yaitu makna kiasan dalam puisi Hujan Bulan Juni karya Bapak Sapardi Djoko Damono, bahwa puisi ini menggambarkan perjalanan emosional seseorang yang penuh dengan kerinduan, ketabahan, kebijaksanaan dalam menghadapi perasaannya. Melalui penggunaan metafora sederhana namun kuat, Bapak Sapardi Djoko Damono berhasil menyampaikan pesan tentang pentingnya kesabaran seseorang dan pengertiannya dalam hubungan antar manusia. Puisi ini mengajak kita dan pembaca untuk merenungkan makna kehidupan dan bagaimana kita untuk berinteraksi dengan perasaan kita sendiri, serta bagaimana kita mengatur perasaan kita sendiri di kehidupan ini dengan orang lain ataupun orang-orang yang berada di sekitar kita. Sekian dari saya, terkurang dan terlebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.